Suara Berkah. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga baik ya. Kira-kira kita hari ini bakal bahas apa dan siapa bintang tamunya? Nah, tanpa berapa lama lagi, mari kita panggilkan pengawas cabang Dinas Kabupaten Malang. Hai Mbak. Selamat datang Bu. Terima kasih sudah datang di podcast kami. Silakan duduk Bu. Terima kasih. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Mbaknya? Baik, sangat baik ini Bu. Nah, Ibu untuk hari ini sibuk apa ya? ya alhamdulillah hari ini itu Mbak, Ibu ada tugas untuk memonitoring kegiatan PSAJ penilaian Sumating akhir jenjang di SMK Negeri Turen, di SMK yang Mbak ini. Terus kan ini SMK. Iya. Udah di SMK ini. Tapi bagaimana pendapat Ibu Iya. tentang SMK kamu? Oke, ya. Alhamdulillah ini tadi itu Ibu sempat keliling. Satu, lihat kegiatan PSAJ yang anak-anak sedang ujian. Ibu tertarik sekali dan benar-benar salut karena kegiatannya sudah berbasis digital. Semuanya sudah menggunakan Android, menggunakan aplikasi juga model. Wah keren, ini bisa menjadi inspirator untuk sekolah-sekolah lain untuk melaksanakan ujian akhir jenjang. Aduh, denger gak tuh guys? Sekolah kita itu bisa jadi contoh sekolah lain loh guys. Keren banget gak sih? Bagaimana sih penilaian Ibu terhadap penilaian Sumating akhir ini? Iya, untuk penilaian akhir jenjang ini kan ini Mbak menilai bagaimana siswa kelas 12 itu dalam mendapatkan nilai atau mendapatkan hasil evaluasi setelah mengikuti pembelajaran. Dan itu juga tentunya mengukur bagaimana kompetensi akademik yang dimiliki oleh siswa. Sehingga ini sangat penting bagi guru-guru melihat bagaimana kompetensi akademiknya untuk nanti bisa dipertahankan dalam bentuk evaluasi belajar seperti itu. Dan ini tentu sangat bermanfaat untuk anak-anak bagaimana mengukur selama pembelajaran, proses pembelajaran berlangsung itu mereka sudah bisa menerima atau bisa menyerap pembelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya belum. Sehingga nanti kalau sudah lulus ya itu nanti yang bakal nanti menjadi bekal dalam kehidupan di masyarakat, kompetensi akademiknya. Iya. Ngomong tentang kompetensi akademik. Iya. Kompetensi akademik apa sih yang mungkin menurut Ibu itu membuat Ibu tertarik? Iya. Kompetensi akademik tentunya bagaimana menguasai pembelajaran sesuai dengan program keahliannya. Kalau anak yang jurusan TKJ, dia mampukah mempelajari dari mata pelajaran sudah diberikan oleh guru-gurunya, mampukah akhirnya bisa mengevaluasi sejauh mana daya serap yang sudah dia dapat dari guru-guru yang memberikan pembelajaran. Dan tentu di sini juga sebagai refleksi untuk guru-guru bagaimana dalam pembelajaran itu ternyata kalau nanti nilai-nilai anak-anak yang didapat itu bagus atau apa yang anak bisa menyerap pembelajaran, ya tentunya ini menunjukkan bahwa guru mampu memberikan pembelajaran model pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak ternyata berhasil dalam menerima mata pelajaran atau ilmu yang sudah diberikan pada gurunya. Kan tadi sudah ngomong tentang SMK. Iya. Terus saya tuh pengen tanya-tanya soal karir Ibu sampai jadi pengawas. Oh iya. Itu bagaimana ya Bu? Iya. Ini berawal dulu sama seperti guru karena kebetulan kan saya di pendidikan ya Mbak, diawali dari menjadi guru dulu, kemudian dipercaya, diberikan amanah tanggung jawab untuk
menjadi wali kelas, kemudian setelah itu waka gitu, kaproli juga pernah, sampai akhirnya dipercaya oleh, kebetulan ibu itu berawal dari sekolah swasta Mbak, yang pegawai negeri yang dititipkan oleh swasta, namanya diperbantukan. Kemudian setelah diberikan amanah oleh yayasan, akhirnya ibu menjadi kepala sekolah di sekolah swasta. Kemudian setelah hampir periode saya selesai di kepala sekolah, kemudian ikut dalam seleksi pengawas gitu ya, di dinas itu ada seleksi pengawas. Nah, kemudian setelah keterima di seleksi itu dan akhirnya menjadi pengawas. Jadi diawali dari guru, kemudian punya amanah jabatan yang diberikan oleh kepala sekolah, kemudian menjadi kepala sekolah, kemudian 11 tahun jadi kepala sekolah, baru kemudian mengikuti seleksi pengawas gitu. Dan akhirnya jadi pengawas SMK, karena kebetulan sama di sekolah SMK Negeri 1 Kepanjen ini dulu basis latar belakang saya juga bisnis manajemen seperti di sini gitu ya. Jadi semua tuh harus berproses ya guys, jadi nggak harus instan. Dari ibu aja cuma jadi guru dan itu cuma di sekolah swasta, akhirnya bisa jadi pengawas di sini ya Bu. Iya. Oh iya, dengar-dengar katanya ibu punya forum belajar ya? Oh iya, kebetulan begini, kan kita ini perlu harus sharing belajar ya Mbak, karena di kurikulum Merdeka itu dibutuhkan seorang guru itu harus inspiratif, guru itu harus mendampingi peserta didik untuk pembelajaran secara berdiferensiasi. Nah di sini kan perlu sharing gitu ya. Nah disinilah ibu punya ide bagaimana ya kalau Bapak Ibu guru itu sering sharing, kan akhirnya nanti yang beruntung adalah guru itu sendiri atau satuan pendidikan itu sendiri. Karena apa? Semakin guru itu memiliki banyak pengalaman dalam akademiknya, juga mampu mengembangkan kemampuan dalam pembelajaran, metodenya yang menarik, menyenangkan, dan mendampingi dengan telaten peserta didik, metode yang berbeda-beda, itu kan membuat siswa juga semakin senang gitu ya. Nah disinilah tujuan untuk pendampingan siswa peserta didik yang beragam itu, ibu mencoba untuk berkolaborasi dengan Waka Kurikulum awalnya. Waka Kurikulum yang dimana Waka Kurikulum itu kan tentunya sebagai jantung di sekolah ya, sehingga pada saat Waka Kurikulum itu belajar bersama-sama, tentunya guru-guru kan jadi inspirasi ya, terinspirasi. Nah disitulah forum sebelum adanya komunitas belajar di pengelolaan di PMM ya, namun sudah ada duluan. Kenapa? Karena ibu berpikir bahwa sharing belajar bersama itu sangat dibutuhkan. Jadi dan ibu punya prinsip belajar sendiri itu biasa, tapi belajar bersama, hebat bersama itu luar biasa. Nah disinilah akhirnya ada muncul komunitas belajar Waka Kurikulum atau yang disebut dengan Pombel Asik, komunitas belajar antar sekolah gitu. Kemudian berikutnya ada komunitas belajar kepala sekolah, dan ibu mencoba untuk bagaimana ya kepala sekolah itu selalu berpraktek baik. Misalnya seperti di sini nih, dia Pak Teguh punya pengalaman yang mengelola sekolah dengan baik. Nah itu nanti disaringkan atau diberikan pengalaman itu kepada sekolah-sekolah yang lain, sehingga menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah yang lain. Itu tujuannya belajar bersama dan menyampaikan tentang praktek baik di sekolah. Itu kan untuk guru dan kepala sekolah. Padahal saya sudah excited banget loh ibu, Iya. forumnya. Wah, iya kebetulan belum ada, sehingga nanti mungkin kayaknya siswa harus dibentuk juga ya oleh sekolah ya. Kan lumayan gitu Bu. Iya betul, jadi bisa belajar, jadi smart bersama ya. Karena belajar sendiri seperti kata ibu tadi. Iya. Biasa saja. Iya, wah ide cemerlang gitu Mbak ya. Keren. Lalu kan tadi sudah berbicara tentang forum belajar itu nih. Lalu gimana sih cara tips and trick dari ibu biar kita para siswa itu nggak bosan buat menggali ilmu? Iya, sekarang kan
dunia global ya Mbak, informasi lebih mudah, lebih gampang dicari dengan banyaknya media sosial, banyak media yang bisa diambil. Maka triknya adalah satu, literasinya diperbanyak. Literasi ini sangat dipentingkan dengan banyak, ibaratnya kan kayaknya bahwa membaca itu jendela dunia ya, semakin banyak membaca, semakin banyak media-media yang kita akses, itu kita semakin menjadi lebih percaya diri. Jadi kalau berkomunikasi itu kita ngobrol itu nyambung terus gitu, dengan siapapun kita berbicara itu bisa nyambung gitu. Nah itu tentunya siswa juga harus bisa beradaptasi, tidak menjadi generasi yang strawberry, jadi generasi yang lembek gitu ya. Sebentar aja taruh di luar udah lembek, tapi harus menjadi generasi yang kuat, yang tangguh, dengan selalu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Itu ya Mbak. Jadi kan literasi aku, Iya. nah itu anak Gen Z seperti saya, untuk literasi itu susah Bu, lebih memilih literasi WA Bu. Jadi Iya. bagaimana ya cara mengatasinya? Ya kayaknya literasinya lebih banyak gambar deh mungkin ya. Kalau banyak gambar, kan menarik kan biasanya kalau gambar. Terus kemudian ke arah yang bagaimana kekinian yang disenangi oleh remaja sekarang gitu ya. Jadi menyesuaikan, jadi nggak yang jadul-jadul seperti saya, tapi yang memang kekinian, kemasan perform literasinya, bagaimana guru atau masyarakat itu mengedukasi dengan literasi yang menarik sehingga siswa itu senang membaca, gemar membaca. Kemasannya kayaknya ya mungkin. Mungkin ada pesan untuk para siswa-siswa agar bisa sehebat ibu nih. Ya, mungkin sebelum pesan saya ingin mengomentari setelah saya keliling di sekolah ini tadi ya Mbak ya. Saya benar-benar tertarik dan benar-benar salut dengan semua komponen di sekolah, terutama kepala sekolah dan beserta jajarannya. Kenapa? Saya itu senang dengan sekolah ini karena salah satunya itu saya tadi menemukan ada inkubator bisnis. SMK itu brandingnya adalah sekolah yang 3 ya, BMB ya. Salah satunya adalah wirausaha. Jadi yang melanjutkan ya bekerja ya wirausaha. Nah di sini saya salut, semangat terus untuk SMK Negeri 1 Turen ini karena sudah mengembangkan inkubator bisnis untuk siswanya. Itu apresiasi saya kepada sekolahnya Mbak ini, SMK Negeri 1 Turen yang luar biasa ini. Dan saran trik saya ya atau apa ya pesan saya ya, pesan saya bahwa terus belajar, terus berkomunikasi, tidak harus belajar itu hanya keilmuan, tapi skillnya juga diasah. Jangan mau kalah dengan dengan perkembangan zaman, jadi harus menaklukkan. Kalau sekarang itu bersusah payah, maka nanti akan memetik hasilnya. Gitu guys. Terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama sayang. Ya. Memberikan pesan kepada para siswa agar semangat belajar dan mungkin bisa menjadi sehebat Ibu. Terima kasih. Oke guys, sekian podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Bye bye guys.